Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dari sistem cerdas atau konsep dari kecerdasan buatan. Bahwa bisakah ini ada beberapa pertanyaan, bisakah mesin itu berpikir? Ya, mesin di sini kita maksudkan adalah bisa komputer ya, komputer. Kemudian jika bisa bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa kenapa tidak? Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang akan nanti kita bahas ya. Bisakah mesin itu berpikir? Kemudian jika bisa bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Ya, dan apa yang dikatakan sebagai pikiran? Ini pertanyaan yang nanti bisa kita dijawab dalam sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Definisi sendiri dari kecerdasan buatan ini bahwa the existing new effort to make computer think machines with mind in the full and literal sense. Ini menurut Hoagland tahun 85 ya. The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving. Jadi intinya untuk mengambil suatu keputusan ya, problem masalah. Nanti kita ini adalah learning, adalah sistem berpikir seperti manusia. Ya, jadi sistem itu bisa berpikir ya, sistem cerdas ini seolah-olah sistem itu bisa berpikir seperti seolah-olah pikiran manusia atau berpikir seperti manusia. Nah, ini ada beberapa lagi pengertian ya, when they are creating machine the perform function the require intelligence when performed by people. Itu menurut Carswell tahun 90, kemudian menurut Rich and Knack tahun 91, the study of how to make computers do things at which at the moment people are better. Artinya bahwa sistem itu nanti dibuat bertindak seperti seolah manusia. Yang pertama tadi sistem berpikir dapat berpikir seperti manusia, kemudian yang ini sistem itu dapat bertindak seperti manusia. Kemudian ini ada lagi bahwa sistem itu bisa berpikir atau dapat berpikir secara rasional. A field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in term of compositional processes. Ya, ini untuk sekolah tahun 90 ya. Kemudian the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Ini dari seolah sistem ini berpikir secara rasional. Baik, kemudian ada lagi ya, ini bahwa sistem bertindak secara rasional. Kalau tadi berpikir secara rasional, kemudian ini bisa bertindak secara rasional. The study of the computation that make it possible to perceive, reason, and ECG. Kemudian the study of mental faculties thought, the use of computational models. Nah, ini bahwa menerangkan bahwa sistem itu bisa bertindak secara rasional. Kalau tadi yang sebelumnya sistem bisa berpikir secara rasional. Yang pertama tadi sistem bisa berpikir seperti manusia. Kemudian yang kedua sistem bisa bertindak seperti manusia. Kemudian yang ketiga sistem bisa berpikir secara rasional. Kemudian yang keempat sistem bisa bertindak secara rasional. Jadi rangkumannya ini tadi ya, sistem berpikir seperti manusia ya, sistem yang dimaksud nanti sistem cerdas ini itu bisa berpikir seolah seperti manusia. Kemudian sistem dapat bertindak seperti manusia ya, kemudian sistem dapat berpikir secara rasional, kemudian sistem dapat bertindak secara rasional. Ini adalah rangkuman dari definisi-definisi dari yang tadi disebutkan.
Ya tujuannya adalah untuk apa? Sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Nah ini adalah untuk membuat mesin menjadi lebih pintar ya. Ya membuat mesin menjadi lebih pintar. Nah, seolah-olah tadi bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional maupun bertindak secara rasional ya. Kemudian memahami apa itu kecerdasan. Kemudian membuat mesin itu lebih bermanfaat ya dengan mesin bisa berpikir seolah seperti manusia, bertindak seolah seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional, maka membuat mesin itu lebih bermanfaat. Pengertian sendiri kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti ya, kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Kemudian memahami ya pesan yang kontradiktif ya dan ambiguus. Kemudian menanggapi dengan cepat dan baik terhadap situasi baru. Ini kemudian menggunakan penalaran ya dalam memecah permasalahan serta menyelesaikan dengan efektif. Ya, ini kecerdasan dari kemampuan untuk belajar dan mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif atau ambigu, kemudian menanggapi dengan cepat dan baik ya terhadap situasi yang baru, kemudian menggunakan penalaran dalam memecahkan permasalahan atau problem ya permasalahan atau problem serta menyelesaikan dengan secara efektif. Kelebihannya ini, jadi kelebihan dari sistem cerdas atau kecerdasan buatan, ya kecerdasan buatan lebih sifatnya permanen, ya. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Ya. Kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Ya. Kecerdasan buatan lebih konsisten. Ya. Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Ya. Ya, ya, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan kecerdasan alami karena sudah tersistem. Jadi apa yang menjadi pikiran manusia, apa yang menjadi tindakan manusia, apa yang menjadi pikir secara rasional, apa yang menjadi tindakan rasional sudah dibuat sistem sehingga seolah-olah ya tindakannya cepat karena sudah tersistem ya. Berbeda kalau dengan kecerdasan alami yang harus lagi gitu kan ya. Jadi kemudian kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik ya dibandingkan dengan kecerdasan alami. Ini kelebihannya kreatif ya, di kecerdasan buatan lebih kreatif. Kemudian kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Jadi kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Kemudian pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Jadi hasil pemikiran manusia dengan diterapkan di dalam sistem cerdas atau kecerdasan buatan, maka pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas. Sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas ya. Kalau kecerdasan manusia itu sangat digunakan secara luas, tapi kecerdasan buatan kan terbatas hanya itu, yaitu untuk apa namanya, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, berbeda. Ini kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kelebihan dari kecerdasan alami ini ya. Kalau dibandingkan kecerdasan buatan ya. Alami itu lebih kreatif. Karena kalau buatan ya sudah ini itu. Yang tersistem itu saja. Ya, kecerdasan yang tersistem. Kalau yang alami ya lebih kreatif ya, bisa menimbulkan hal-hal baru yang kreatif. Kecerdasan alami memungkinkan ya orang itu untuk menggunakan pengalaman secara langsung, ya bertindak secara langsung. Kemudian pemikiran manusia kan, karena kecerdasan alami berarti kan pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas, sedangkan yang kecerdasan buatan tadi kan terbatas hanya pada suatu pemikiran tertentu. Ini konsepnya ya bisa dilihat ya, ini Turing test, metode pengujian kecerdasan, yaitu metode pengujian kecerdasan buatan yang dibuat oleh Alan Turing. Kemudian proses ini juga melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Dan seterusnya nanti bisa dilihat ya, jika penanya tidak membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, maka Turing berpendapat bahwa mesin yang diuji tersebut dapat diasumsikan cerdas. Ya, ini. Jadi jika penanya tidak dapat membedakan mana jawaban mesin dan jawaban manusia, maka Turing ya dapat berpendapat bahwa mesin yang diuji tersebut dapat diasumsikan cerdas. Ya, tadi kan penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Ya,
Ini pemrosesan simbolik ya. Komputer semula didesain untuk memproses bilangan dan angka ya. Pada waktu itu muncul pertama komputer hanya untuk memproses bilangan dan angka, hanya berfungsi seperti kalkulator ya, pemerosesan numerik. Sementara manusia dalam berpikir ya dan menyelesaikan masalah lebih bersifat simbolik ya, tidak didasarkan pada sejumlah rumus ataupun melakukan komputasi matematis. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang merupakan proses ya secara simbolik dan non algoritmik ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini bisa dilihat heuristik. Ini istilah heuristik ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan ya. Heuristik merupakan suatu strategi ya untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problema secara selektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur ya yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Kemudian heuristik, kemudian ada penarik kesimpulan atau inferencing. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan atau reasoning. Jadi AI mencoba membuat mesin itu memiliki kemampuan berpikir ya, untuk mempertimbangkan atau reasoning. Kemampuan berpikir atau reasoning termasuk di dalamnya ini proses penarikan kesimpulan atau inferencing ya, berdasarkan fakta-fakta dan aturan ya. Jadi ada fakta, kemudian ada aturan. Aturan yang digunakan atau yang aturan yang dengan menggunakan metode heuristik ya. Ini tadi yang metode heuristik dengan menemukan atau metode pencarian lain atau metode search yang lain ya. Jadi intinya pada tuh ini ada fakta-fakta, kemudian untuk menarik kesimpulan itu fakta-fakta itu diolah ya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan aturan, yaitu dengan menggunakan metode tertentu, yaitu bisa metode heuristik atau metode pencarian yang lain. Ya, pencocokan pola ya, pencocokan pola atau pattern matching ya, ini AI bekerja dengan metode pencocokan pola atau pattern matching yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau events dan proses ya dalam hubungan logik ataupun komputasional. Kemudian ruang lingkup. Nah, ini kalau kita lihat ini ada pohon AI, ini ada kecerdasan buatan cerdas, di sana ada komputasi neural, ada robotika, ada pemahaman ucapan ya, ada logika samar atau fuzzy, sistem pakar, pemrograman otomatis, ya, computer vision, intelligent tutoring, pemrosesan bahasa alami. Ini semua adalah termasuk ranahnya dalam sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Contohnya yang pertama adalah game ya, kebanyakan permainan ya, dalam game ini dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan ya. Kalau kita lihat permainan game yang saat ini itu termasuk sistem cerdas ya, karena menggunakan sekumpulan aturan. Dalam permainan yang digunakan apa saja yang disebut dengan pencarian atau pencarian ruang. Ini teknik untuk menentukan alternatif dalam menyimak problema ruang merupakan sesuatu yang rumit. Ini teknik disebut dengan tadi ya heuristik ya. Heuristik, permainan merupakan bidang yang menarik dalam studi heuristik. Ini contoh aplikasi kecerdasan buatan ya ini. Nah, dulu kalkulator, ini ada permainan game ya seperti ini. Ini menggunakan prinsip apa? Kecerdasan buatan. Ini kalau kita lihat permainan apa catur itu sederhana, tetapi itu menggunakan satu sistem cerdas ya, sistem kecerdasan buatan. Karena sudah tersistem di situ seolah-olah hasil pemikiran manusia. Ya, pada waktu kita bermain game yaitu catur bermusuh dengan sistem atau komputer, maka dia seolah-olah komputer sudah berpikir seperti manusia. Kita arahkan ke sini, dia kan sudah berpikir menggunakan algoritma, logika, algoritma. Dia mencari, nanti dia kalau ada posisi seperti ini berarti dia akan gerak yang mana dan seterusnya. Ini sistem pakar ya, contoh ada sistem pakar, sistem mendiagnosis penyakit sistem mengalami penyakit misalkan penyakit ini sistem pakar untuk mendeteksi penyakit anggrek ya, penyakit pada anggrek. Nah, ini ada fakta, kemudian ada aturan di situ untuk mencari, mendiagnosa apakah anggrek berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan aturan yang ada, maka apakah anggrek itu mencerita didiagnosis suatu penyakit apa misalnya. Ini dengan aturan.
ini sebakar. Kemudian mendeteksi kerusakan hati ini juga jelas ini ya. Sistem mendeteksi kerusakan hati ini pada kondisi seperti ini dengan apa? Inputannya apa? Oh, inputannya mungkin ya ada detak jantung atau apa ya di sini. Nah, ini ada sistem pangkat diagnosis kerusakan pada televisi berwarna. Nah, ini dengan mendeteksi apakah televisi itu rusaknya pada mana, yang ada buat televisinya rusaknya pada bagian indika atau perangkat yang mana atau perangkat elektronik yang mana, itu bisa dilakukan diagnosis. Ini semakar ya. Berdasarkan apa inputannya? Inputannya mungkin bisa saja dengan apa kondisi televisinya atau yang lain. Ini nah, ini berarti dengan inputan-inputan yang di fakta-fakta yang ada ya, diinputkan fakta-fakta ada, kemudian dengan menggunakan aturan ya, dengan berbasiskan aturan maka akan ditarik kesimpulan. Ini contoh. Kemudian ini pengolahan bahasa alami Sugeng Dalu ini kan bahasa alami ya, bahasa kita. Ya, kalau di run ya dengan menggunakan Java text ini ya seperti ini kan ya, dikonversi misalkan ini bahasa kita, kemudian dengan dikuatkan satu coaching ya diolah dengan kata Sugeng Dalu itu kalau dibuat dengan menggunakan bahasa Jawa, tulisan Jawa seperti ini. Ini Sugeng Dalu dikonversi dirubah menjadi bahasa huruf Jawa ya, aksara Jawa. Nah, ini ya ini sistem cerdas ini. Saya senang belajar kecerdasan buatan misalkan. Lalu ditranslate menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, ini dengan bahasa Indonesia ditranslate menjadi Inggris. I enjoy learning artificial intelligence. Ini dulu konversi dari Indonesia ke Inggris. Ini merupakan contoh dari penerapan sistem cerdas. Google Translate ini ya. Ini ada lagi wajah ya, mendeteksi wajah. Ini absen dengan wajah ya, pakai demo. Nah, ini tadi sudah ya, kamus bahasa Inggris. Telepon untuk menderita bisu tuli ya, ini juga penderita bisu atau tuli. Ini dengan telepon, bagaimana menemukan itu ya, dengan layar monitor, text to speech, kemudian nanti terjemahkan, kemudian beberapa speech recognition ya, dengan perkataan, kemudian itu berubah menjadi penderita tuli kan tidak bisa menerima dengan suara ya, misalnya dengan teks misalkan. Nah, ini contoh. Mengubah isyarat dengan ucapan ya, misalkan ucapan nanti diubah dengan teks ya, di Google itu kan sudah ada ya. Nah, ucapan diubah dengan teks, kemudian diidentifikasi itu bahasa isyarat. Nah, nanti atau bahasa isyarat nanti dirubah, identifikasi bahasa isyaratnya berubah menjadi teks misalkan, atau nanti berubah serata dirubah menjadi ucapan gitu misalkan. Dengan bahasa isyarat dan orang yang tuli itu dengan bahasa isyarat, kemudian diidentifikasi bahasa isyaratnya itu, kemudian diterjemahkan menjadi teks, kemudian teks itu dikonversi menjadi ucapan misalkan ya. Ini betul kalau kita berkomunikasi dengan orang tuli, orang bisu misalkan ya kan, menggerak-gerakkan tangan dengan bahasa isyarat, kemudian bahasa isyarat itu dikonversi ya, identifikasi bahasa isyarat, kemudian di text to speech, kemudian baru ucapan. Nah, ini computer vision ini sidik jari pengamatan sidik jari yang ini sudah banyak digunakan ya untuk presensi, untuk yang kebutuhan informasi yang lainnya. Ini computer vision ya. Oke. Pengenalan pola ini cara fingerprint ya, ini juga banyak digunakan kan tadinya jari ya, untuk presensi, untuk absensi itu ya, atau untuk yang lain ya, untuk menggunakan fingerprint. Ini kemudian pengawasan aktivitas di daerah perang misalnya, ini dengan menggunakan objek ini ya, ini dengan menggunakan kamera. Nah, ini bisa diterapkan ini untuk perang seperti ini kan, ini mana musuh mana yang teman misalkan ya, ini bisa diidentifikasi misalkan ya. Nah, ini pengenalan wajah tadi ya sudah ya, wajah presensi sudah digunakan ya untuk pengenalan wajah. Nah, ini apa ini analisis kemungkinan penggunaan diri calon mahasiswa, ini satu sistem juga decision tree solution ya, ini dengan sistem rumusan dengan berdasarkan kriteria, kemudian dengan menggunakan metode tertentu menarik kesimpulan. Oke, ini kemudian ini skema asesmen ciri-ciri jarak jauh.
Oke, oke, ini sama ya. Oke, itu hasil dari pemeriksaan fisik dari dengan rongsen nanti akan kelihatan hasilnya. Ini salah satu contoh sistem cerdas ini. Oke, nanti bisa melakukan diagnosis sakit apa misalkan. Ini alat bantu deteksi kelainan ya pada saluran urin. Ini dibuat oleh Kasar 27 ini. Ini sekarang ini lama-lama. Sekarang sudah canggih-canggih misalnya ya. Nah, ini contoh pembangunan smart home ya, smart home pada sebuah tempat tinggal di UK. Lingkungan di sana adalah satu dari share community care yang kurang lebih dari 30 apartemen pribadi yang berisi gedung yang sama, yang semua menyediakan solusi teknologi tinggi untuk meningkatkan kehidupan mandiri di lansia. Ya, kontrol monitoring fasilitas CMF ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi semua sensor ya. Ini sudah melibatkan perangkat keras ya, ada sensor. Nah, ini ada gedung nanti semua dilengkapi dengan perangkat sensor nanti bisa mendeteksi perpindahan orang ya dari rumah ya, di dalam rumah ya dan menyediakan interface untuk memonitoring interaksi orang dengan berbagai peralatan rumah tangga. Nah, ini menggunakan apa? Sensor gerak, interface-nya ada sensor gerak ya, karena untuk mendeteksi keberadaan seseorang yang lewat gerakan ya. Dan di kamar mandi dan di kamar tidur ya disediakan tombol darurat ya untuk apa? Untuk menyalakan alarm ya, ke GMS tadi dalam keadaan berbahaya. Nah, ini untuk melakukan monitoring kontrol orang yang berada di dalam apartemen itu. Dan satu sensor papan tekanan yang diletakkan di samping tempat tidur untuk mendeteksi orang pergi dari tempat tidur. Wah, ini diamati betul ini kan ya. Saklar lampu di kamar mandi dan di dapur dimasukkan sensor untuk mendeteksi kapan dihidupan dan kapan dimatikan. Itu otomatis untuk hemat energi. Kapan waktunya mati, kapan waktunya nyala. Misalnya. Sensor untuk mendeteksi jika kulkas dibuka atau ditutup dan jika shocker telah dihidupkan atau dimatikan. Misalnya. Alarm juga bisa untuk menyalakan apabila sensor suhu atau asap aktif. Alarm kebakaran itu. Ini contohnya. Oke. Itu kira-kira ini pola identifikasi pola jamur, CPR identifikasi pola jamur. Ini semua sistem-sistem cerdas yang digunakan. Robotika banyak ya, robot pemadam air, robot yang lain ya, robot robot penjinak bom misalkan ya. Di kecerdasan buatan itu sudah memasuki seluruh sendi kehidupan ya, yang ada di kehidupan manusia. Oke. Sekarang tugas bagi Anda, silakan nanti cari contoh aplikasi atau penerapan aplikasi dalam sistem cerdas itu dalam kehidupan kita. Kemudian nanti minggu depan coba ditunjukkan ya, apa contohnya, kemudian nanti bisa didiskusikan untuk minggu depan. Jadi tugas ini untuk dikerjakan dan nanti dibahas pada pertemuan minggu depan. Jadi contoh aplikasinya apa dengan menggunakan metode apa gitu kan ya. Nanti kita bahas. Oke, gitu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.